Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan, Ibu Profesor Dr. Hajah Syati Gumiandri MAG yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi, atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, saya diberi kesempatan pada kali ini untuk menjelaskan materi tentang kepribadian guru profesional. Perkenalkan, saya Siti Padala Pasha dengan nomor induk mahasiswa 2481030076 dari kelas 4 TBIC, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya di sini akan mengajak kita semua untuk menyelami lebih dalam tentang kepribadian guru. Mengapa hal ini sangat krusial dan apa urgensinya itu, serta apa saja sih faktor yang membentuk kepribadian guru tersebut. Mari kita mulai membahas materi ini. Oke, kita mulai dari latar belakang. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya, latar belakang. Seringkali kita mendengar anggapan di masyarakat bahwa tugas utama guru tuh hanya mengajar, menyampaikan materi pelajaran di kelas, dan memastikan siswa mengerti isi teks buku-buku tersebut gitu. Memastikan si siswa mengerti materi pelajaran tersebut. Namun, apakah benar hanya itu? Faktanya, pendidikan itu kunci utama kemajuan bangsa. Di zaman sekarang, peran guru tuh udah bergeser. Guru tuh bukan lagi sekedar menyampaikan materi, mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi juga sebagai teladan, role model bagi siswanya. Tapi sayangnya di lapangan kita masih sering mendengar bahwa ada beberapa guru yang masih kurang sikap profesionalismenya, terutama dalam kepribadiannya gitu. Padahal kepribadian itu fondasi paling utama. Tanpa kepribadian yang baik dan matang, ilmu tersebut tidak akan tersampaikan secara maksimal kepada siswa tersebut. Pendidikan itu bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan saja gitu, tapi juga soal membentuk karakter siswa tersebut. Apalagi di tengah dinamika kehidupan yang sulit dan tantangan pendidikan dunia modern ini kan, sosok guru itu tetap menjadi pusat perhatian gitu bagi siswanya, karena guru tuh punya pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan sekedar buku teks gitu. Nah, oleh karena itu saya di sini tuh akan membahas mengenai kompetensi kepribadian guru, khususnya kita sebagai calon pendidik, agar kita tuh tidak hanya mengajar, tapi juga jadi teladan gitu bagi siswa kita nanti, agar mampu gitu, agar bisa membangun jembatan emosional antara guru dengan siswanya demi mencapai keberhasilan pendidikan. Selanjutnya kita akan bahas definisi kepribadian guru profesional. Sebenarnya apa sih kepribadian guru itu? Kepribadian itu merupakan aspek yang bersifat abstrak, tapi memiliki dampak yang sangat nyata gitu. Jadi walaupun tidak terlihat gitu kan, abstrak, tapi dampaknya itu kerasa gitu. Nah, kerasanya itu terlihat gitu, dampaknya terlihat, kerasa terlihat. Nah, melalui apa gitu? Terpancar melalui totalitas
dirinya gitu, yang tercermin dalam sikap, berbicara, dan tindakan ketika ketika menjalankan tugas sebagai pendidik gitu. Kepribadian guru itu jati diri asli yang menjadi faktor penentu utama keberhasilan proses pembinaan peserta didik. Kepribadian itu bukanlah sesuatu lepas pasang gitu, layaknya pakaian, melainkan sebuah jati diri yang menyatu dalam jiwa seorang guru dan mewarnai seluruh penampilan, mulai dari cara bergaul, berpakaian, hingga cara mengatasi sebuah solusi gitu, sebuah persoalan gitu, sebuah solusi mengatasi sebuah permasalahan. Maaf. Nah, di Indonesia ini hal ini tuh udah diatur secara hukum, tuh ada dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di undang itu tuh isinya tuh kompetensi pendidikan, kompetensi kepribadian itu didefinisikan sebagai kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ini berarti guru tuh tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tapi juga punya stabilitas emosi dan akhlak mulia gitu. Nah, kualitas kepribadian ini dipandang sebagai fondasi utama dari seluruh kompetensi kepribadian, dari seluruh kompetensi maksudnya dari seluruh kompetensi profesionalisme gitu yang lainnya. Nah, seorang pendidik tuh jadi harus punya kepribadian yang unggul gitu terlebih dahulu sebelum ia mulai membentuk karakter siswa gitu, karakter orang lain yang dimanakan. Lalu mengapa kepribadian ini begitu urgent gitu kan? Nah, kita masuk ke poin yang urgensi kepribadian guru. Kepribadian guru tuh menempati posisi yang mendesak dalam dunia pendidikan karena ya faktor penentu utama gitu keberhasilan dalam sebuah proses pembelajaran gitu kan, yang nggak hanya mengajar materi di buku gitu. Tugas seorang pendidik itu kan tadi yang sudah saya sampaikan tidak hanya menyampaikan materi saja gitu kan, tapi juga memikul tanggung jawab dan moral gitu untuk memperbaiki kualitas karakter siswanya. Urgensi ini tuh terletak pada kondisi psikologis di dalam kelas. Nah, kepribadian yang stabil itu diperlukan untuk menjaga kondisi psikologis di dalam kelas agar tetap kondusif. Guru tuh harus mampu mencegah munculnya sikap kayak siswa ini patuh sama perintah kita tuh gara-gara terpaksa gitu, bukan secara alami gitu. Nah, ini tuh harus melalui pendekatan yang hangat gitu. Jadi jangan sampai seperti itu, kayak siswa tuh kayak terpaksa gitulah untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau misalkan gurunya gak bisa menampilkan sesuatu yang hangat, pribadi yang hangat, maka interaksi pendidikan itu akan terasa kaku dan penuh tegangan gitu, penuh tekanan, tegang gitu. Kepribadian guru itu sangat penting ya buat dihadirkan sebagai daya dorong alami gitu kan, agar siswa itu mau belajar dengan penuh kesadaran. Tadi yang udah dijelaskan kan. Jadi si siswa itu patuh bukan hanya karena terpaksa atau kayak takut dimarahi oleh gurunya gitu, tapi daya dorong secara alami itu kayak sadar gitu dengan penuh kesadaran, bukan karena merasa terancam gitu. Oke, kemudian selanjutnya melanjutkan poin urgensi ya.
Nah, dampak kepribadian ini tuh tidak berhenti di kelas, tidak berhenti di kelas saja gitu, tapi juga berpengaruh hingga masa depannya gitu, hingga ke masa depan berpengaruh. Nah, sosok guru yang bijaksana dan berakhlak mulia itu memiliki pengaruh yang sangat luas, mulai dari gaya hidup hingga pembentukan cita-cita di masa depan gitu. Sebagai role model gitu, sebagai teladan bagi seorang siswa, setiap langkah atau tindakan seorang guru itu akan direkam dan ditiru oleh siswanya gitu. Jadi mengingat besarnya dampak tersebut, maka sangatlah urgent gitu bagi guru untuk menjaga integritas dirinya. Nah, menjaga integritas dan kepribadian positif tuh merupakan suatu keharusan ya bagi seorang guru, karena pada akhirnya tanpa kepribadian yang matang, ilmu pengetahuan tidak akan tersampaikan secara maksimal gitu. Nah, setelah kita mengetahui urgensinya ya, kita beralih ke fungsi kepribadian guru itu secara fungsional gitu. Nah, bagian ini tuh menjelaskan bagaimana sih bagaimana kepribadian bekerja gitu di dalam kelas. Kepribadian guru ini bekerja di dalam kelas dalam poin ini tuh. Nah, kepribadian guru kan melampaui sekedar penguasaan materi di kelas kan. Nah, ia merupakan instrumen pendidik yang mempengaruhi seluruh dinamika belajar. Nah, yang pertama itu ada fungsinya itu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan harmonis. Nah, dengan kepribadian yang ramah dan terbuka, guru tuh dapat berfungsi sebagai mitra belajar bagi siswa gitu. Contohnya, bayangin deh seorang guru setiap pagi berdiri di pintu kelas dengan senyuman tulus dan menyapa siswanya satu persatu dengan menyebut nama mereka semisal. Nah, kemudian siswa itu akan merasa dihargai gitu loh dan akan merasa nyaman. Nah, beda lagi kalau misalkan guru yang masuk kelas dengan wajah cemberut dan langsung memarahi siswa karena sepatunya yang kurang rapi, semisal sepatu siswa yang kurang rapi. Nah, suasana hati siswa itu buat belajar tuh pasti akan berbeda gitu, kayak malas gitu, udah keburu malas. Kemudian yang kedua itu fungsinya itu sebagai sistem pendukung, support system. Nah, jadi di sini tuh guru tuh harus penuh perhatian dan kasih sayang ya, karena ini tuh dapat membantu siswa jadi lebih percaya diri gitu untuk menghadapi tantangan. Contohnya ketika ada siswa yang gagal dalam ujian gitu kan semisal. Nah, guru tersebut tuh tidak akan langsung menghakimi gitu, tapi mendekati si siswa tersebut dan pasti akan berkata gini, tidak apa-apa nak, atau kayak gak apa-apa nak, ibu percaya kamu pasti bisa memperbaikinya di ujian berikutnya gitu, mari kita belajar bersama gitu. Nah, kalimat sesederhana itu tuh dapat membangun kepercayaan diri siswa gitu, yang tadinya kayak runtuh gitu kan, kepercayaan diri siswanya runtuh, kayak sedih gitu. Nah, itu kayak membangkitkan semangat siswa lagi. Nah, kemudian masuk ke fungsi berikutnya yang gak kalah pentingnya ya. Ketiga itu sebagai penggerak motivasi. Nah, kepribadian guru yang menunjukkan keyakinan diri yang tinggi itu memiliki dampak langsung terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kalau semisal gurunya
bersikap optimisme gitu dalam mengajar gitu, terhadap kemampuannya dalam mengajar. Nah itu tuh dapat menular kepada siswanya juga, secara langsung kepada siswa. Kayak siswanya merasa lebih percaya diri gitu, bahwa mereka juga mampu nih meraih keberhasilan kayak gurunya gitu, kayak yang dicontohin gurunya gitu. Kemudian yang keempat ini yaitu fungsinya itu sebagai kurikulum tersembunyi, hidden curriculum. Nah, kurikulum tersembunyi ini tuh jauh lebih efektif gitu dalam memperkuat pendidikan karakter gitu dibandingkan sekedar teori gitu, semisal teori kejujuran atau kedisiplinan semisal gitu kan. Contohnya tuh kedisiplinan gitu. Contoh tentang kedisiplinan. Guru menyampaikan materi ya teori gitu tentang kedisiplinan kayak selama 10 menit gitu kan, atau 30 menit gitu. Tapi si gurunya nggak disiplin gitu kan. Kayak siswa itu mandangnya, wah gurunya aja gak disiplin gitu kan. Nah, kalau beda lagi kalau misalkan gurunya selalu datang semisal 10 menit sebelum bel masuk kelas berbunyi gitu kan. Nah, secara tidak langsung tuh kita tuh lagi mengajarkan mengajarkan untuk menghargai waktu gitu ke siswa tanpa perlu banyak kata-kata gitu, tanpa perlu banyak berkata-kata gitu. Jadi bukan hanya teori saja gitu ke siswanya. Kita harus disiplin gini, tapi kita juga harus membuktikan gitu kan. Kitanya harus aksi gitu. Jadi satu perbuatan itu lebih baik daripada 1000 ucapan gitu. Karena kan tindakan nyata tuh jauh lebih baik gitu ya daripada sekedar ucapan gitu. Nah, dengan demikian kepribadian guru tuh berfungsi sebagai root dari seluruh proses pendidikan. Selanjutnya, kepribadian yang ideal pada seorang pendidik itu tidak terjadi secara instan saja ya, tapi juga ada dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu kan. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Nah, kalau di sini kita fokus dulu kepada faktor internal dulu ya. Faktor internal tuh merujuk pada aspek-aspek psikologis gitu dan personal yang menjadi fondasi karakter seorang guru. Nah, yang pertama itu ada kecerdasan emosional. Nah, ini tuh kecerdasan emosional tuh memegang peranan kunci gitu. Guru yang mampu mengenali dan mengelola emosinya sendiri gitu, itu akan lebih stabil gitu kepribadiannya. Contohnya, ketika kelas sedang ribut gitu kan, ketika dalam kelas itu sedang ribut dan siswa tidak mendengarkan penjelasan, semisal guru dengan kecerdasan emosional tinggi itu tidak akan langsung marah gitu, tidak akan langsung meledak marah-marah ke siswanya. Nah, mereka tuh akan kayak ngambil napas dalam, nenangin diri dulu kan, terus kemudian menggunakan teknik teknik menarik perhatian yang positif gitu untuk si siswa, bukan dengan teriakan. Kan kalau misalnya teriakan kayak si siswanya itu kayak malah takut jadinya dan kayak kayak malas belajar gitu kan. Terus yang kedua itu ada efikasi diri. Efikasi diri itu keyakinan guru atas kemampuannya dalam mengajar gitu kan. Contohnya itu ketika menghadapi grammar, misal grammar sulit, grammar ini tuh sulit gitu. Tapi kalau misal gurunya punya efikasi efikasi diri yang tinggi, gak akan mengeluh kayak siswa mah pasti gak bakal paham ini gitu kan. Nah, gak bakal kayak gitu kalau gurunya punya efikasi yang tinggi gitu, efikasi diri yang tinggi. Nah, sebaliknya mereka tuh bakal berpikir, saya yakin bisa menemukan cara kreatif agar materi ini mudah dimengerti siswanya gitu. Nah, keyakinan ini tuh membuat
mereka tuh tampil lebih optimis, lebih percaya diri gitu di depan kelas. Kemudian yang ketiga itu ada kematangan dan evaluasi diri. Kalau faktor ini tuh berkaitan dengan kemauan guru ya. Jadi si guru tuh mau gak sih terus evaluasi diri gitu terhadap kinerjanya, kayak berkaca lah. Nah, kepribadian profesional itu tumbuh dari kematangan guru dalam mengevaluasi diri sendiri dan keinginan untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Kemudian selain dari dalam diri juga kan pasti ada dari luar ya, yaitu dari faktor eksternal. Itu yang faktor eksternal tuh yang cakup lingkungan dan ininya tuntutan profesi gitu. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya itu maksudnya latar belakang di mana seorang guru tuh dibesarkan gitu dan berinteraksi. Nah, ini tuh sangat berpengaruh pada perilaku sosialnya. Nah, nilai-nilai budaya dan status sosial ekonomi lingkungan tempat tinggal guru ikut membentuk citra kepribadian yang ia bawa ke dalam ruang kelas gitu. Misalnya guru yang berasal dari lingkungan budaya yang semisal sangat menghormati orang tua gitu, ketika berbicara di depan orang tua itu dia sangat sopan sekali gitu. Nah, itu tuh cenderung akan mengajarkan sikap sopan santun juga kepada si siswanya gitu. Terus yang kedua stres kerja gitu, faktor eksternalnya tuh stres kerja dan lingkungan sekolah gitu, lingkungan kerjanya gitu. Nah, tekanan kerja dan beban tugas di sekolah itu merupakan faktor luar ya yang sangat nyata. Contohnya ketika guru tuh dibebani administrasi yang numpuk gitu sampai larut malam ngerjainnya gitu ya. Besoknya di kelas nih mereka kayak pas besoknya di kelas tuh si guru tuh mungkin menjadi lebih mudah tersinggung gitu atau kurang sabar gitu menghadapi pertanyaan siswa, menghadapi sikap siswa di kelas gitu. Nah, ini tuh menunjukkan kondisi eksternal ini tuh bisa menguji kestabilan kepribadian. Kemudian yang ketiga itu ada standar hukum dan profesi. Nah, standar hukum dan profesi kan ini tuh merupakan peraturan formal yang ditetapkan sama pemerintah kita ya di Indonesia. Yang tadi tuh yang sebelumnya saya udah jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu kan, yang berfungsi sebagai panduan eksternal gitu, yang memaksa setiap guru tuh untuk menyesuaikan kepribadiannya gitu dengan standar profesionalisme yang religius, jujur, dan berwibawa. Oke. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan ya dari pembahasan materi ini. Nah, kepribadian adalah fondasi utama yang menentukan keberhasilan pendidikan melalui pengaruh psikologis dan keteladanannya. Secara urgensi, karakter seorang guru tuh bukan sekedar pelengkap, melainkan hal penting yang memberikan pengaruh psikologis langsung terhadap perkembangan siswa. Dalam praktiknya, kepribadian guru tuh berfungsi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bangun jembatan emosional antara guru dengan muridnya gitu, serta menjadi kurikulum tersembunyi melalui keteladanan nyata di sekolah tadi, kayak contoh nyatanya tuh, action gitu. Nah, pembentukan karakter ini dipengaruhi oleh perpaduan antara potensi internal gitu dan kondisi eksternal. Setiap pendidikan itu diharapkan terus mengasah gitu kematangan pribadinya demi mencetak generasi bangsa yang berkarakter. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai menjelaskan kepribadian guru profesional. Saya menyadari bahwa masih ada kekurangan gitu kan dalam menyampaikan materi ini. Oleh karena itu, saya dengan ikhlas segala kritik maupun saran gitu dari rekan-rekan semuanya. Nah, semoga juga materi ini tuh dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya, khususnya kita kan sebagai calon pendidik. Nah, apabila ada informasi gitu yang kurang lengkap atau salah gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu.
Terima kasih atas perhatian Kak, atas perhatian Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.